Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 11 ingin memaparkan materi strategi bisnis PT Shell dan strategi multibisnis. Kami kelompok 11 ada saya Iqbal Ibnu Said, lalu ada teman saya Raffi Al-Ghifari dan Saiful Bahri. Yang pertama, latar belakang pemilihan PT Shell Indonesia. PT Shell Indonesia dipilih karena merupakan perusahaan global yang mampu bersaing dengan Pertamina di pasar dalam negeri. Perusahaan ini menarik untuk dianalisis karena menghadapi pasar lokal yang kuat namun masih mengalami pertumbuhan. Lalu ada mulai beralih ke energi bersih dan ramah lingkungan serta menggunakan strategi bisnis modern yang berlaku secara global. Profil perusahaan PT Shell Indonesia adalah bagian dari Shell Pitch yang berada di Belanda dan beroperasi lebih dari 70 negara. Perusahaan ini memasuki pasar Indonesia sejak tahun 2005. Bidang usaha PT Shell Indonesia meliputi penjualan bahan bakar minyak retail melalui SPBU Shell, produk pelumas untuk otomotif dan industri, serta gas alam cair, energi terbarukan seperti pengisian daya kendaraan listrik atau EV charging, dan bahan bakar biofuel. Visi misi menjadi yang pertama, visinya menjadi penyedia solusi energi yang ramah lingkungan untuk masa depan. Misinya memberikan energi yang hemat, bersih, dan kreatif. Tujuan strategis menjadi pilihan utama bagi konsumen kelas atas, membantu peralihan ke energi hijau, lalu memperoleh jaringan bisnis di seluruh Indonesia. Melanjutkan, di sini ada analisis lingkungan eksternal. Yang pertama itu ada politik, stabilitas, investasi, energi asing. Terus kedua ada ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi semakin tinggi. Terus ketiganya itu ada sosial, kesadaran energi bersih meningkat. Kelimanya ada teknologi, inovasi mesin UV, dan kelimanya ada lingkungan, emisi yang terbarukan juga. Terus yang keenamnya legal, dorongan investasi energi terbarukan. Terus lanjut ke analisis lingkungan internal. Yang pertama itu ada strength atau brandnya kuat, teknologi yang terbarukan, serta SDM profesional, pelayanannya tinggi, bagus. Keduanya terus ada dari sisi kelemahannya juga, harga lebih tinggi, SPBU terbatas, dia hanya di Jawa saja untuk saat ini, di Pulau Jawa saja. Terus ketergantungan pada impor bahan bakar. Ke analisis SWOT PT Shell Indonesia. Yang pertama tuh strength atau kuat, brandnya global, inovasi, teknologi. Terus di sini ada weakness, harga premium, SPBU terbatas, opportunities, tren energi hijau, kendaraan listrik. Terus di sini ada threats, persaingan Pertamina, dan total energies. Potensi besar jika memperluas pasar dan memperkuat energi bersih. Lanjut ke strategi bisnis Shell. Di sini ada differentiation strategi atau produk dan layanan unik. Contoh, Shell Power, SPBU bersih, digital payment. Yang keduanya fokus ke strategi target konsumen premium dan industri besar. Terus ketiganya ada sustainable strategi, energi rendah karbon, Shell Recharge, biofuel, dan LNG. Lanjut ke strategi multi bisnis Shell. Yang pertama itu disertifikasi terkait BBM, pelumas, gas alam, energi listrik. Yang keduanya ada integrasi vertikal, hulu eksplorasi dan produksi, ada hilir pengolahan dan distribusi SPBU, serta yang ketiganya ada strategic alliance atau kolaborasi dengan PLN, Hyundai, Wuling untuk UV chargingnya. Di sini saya akan menjelaskan penerapan strategi dan dampak strategi PT Shell Indonesia. Penerapan strategi PT Shell di Indonesia, pertama ada SPBU Shell ada di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Untuk Shell Recharge ada di Jakarta dan Tangerang. Untuk pelumas Shell Helix ada di bengkel premium, dan kampanye Net Zero 2050 dan Make the Future. Bukti nyata penerapan strategi Shell di lapangan. Lalu dampak strategi terhadap kinerja.
Pertama, brand makin dikenal sebagai energi premium dan bersih. Kedua, penjualan pelumas meningkat. Ketiga, citra positif di masyarakat dan pemerintah. Keempat, loyalitas pelanggan meningkat. Dan yang terakhir, kolaborasi strategis memperluas pasar. Lanjut, di sini ada perbandingan PT Shell Indonesia dengan Pertamina dan Total Energies. Yang pertama, Shell berfokus pada energi premium dan bersih. Kedua, Pertamina fokus ke energi massal dan nasional. Lalu Total Energies berfokus di industri dan proyek energi. Nah, di sini Shell unggul di kualitas dan inovasi, tapi kalah di jangkauan pasar massal. Lalu kesimpulannya, Shell menerapkan strategi diferensiasi, fokus, dan berkelanjutan. Di level korporasi, diversifikasi terkait, dan integrasi vertikal. Strategi ini bantu Shell tetap kompetitif di tengah dominasi Pertamina. Inovasi dan kolaborasi jadi kunci keberhasilan Shell. Lanjut, rekomendasi untuk PT Shell. Pertama, memperluas SPBU keluar Jawa. Kedua, investasi lebih besar di bidang energi terbarukan. Lalu ketiga, gandeng pemerintah dan startup energi lokal untuk proyek hijau. Keempat, edukasi publik soal energi ramah lingkungan. Dan terakhir, mempertahankan pelayanan premium sebagai pembeda utama PT Shell dengan perusahaan lainnya. Cukup sekian pemaparan PPT dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.